Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan kembali membacakan kisah seorang ulama terkenal, juga sebagai penyair, juga sebagai penulis. Beliau adalah Dr. Aital Garni. Dr. Aital Garni, teman-teman, terkenal dengan buku tulisannya La Tahjan. Kalau Indonesia cetakannya seperti ini, La Tahjan, jangan bersedih. Lalu buku yang kedua terkenal dengan Al-Mar'ah Sholihah fil Alam, wanita paling bahagia di dunia. Bukunya cetakan Indonesia. Oke teman-teman, Dr. Aital Garni, jalur keturunannya adalah beliau dibesarkan dalam keluarga yang taat pada agama Islam dan dididik oleh ayahnya dengan dasar-dasar agama Islam yang kuat. Karena ayahnya seorang tokoh masyarakat di daerahnya atau seorang yang terpandang dan yang sangat dihormati dalam kabilah atau suku Al-Garni. Beliau mempunyai nama lengkap Aital Garni bin Abdullah Al-Garni. Lahir di desa Al-Sureh tahun 1379 Hijriah atau sekitar pada tahun 1960 di selatan Arab Saudi. Beliau dikenal dengan Al-Garni. Al-Garni itu teman-teman nama suku atau nama kabilah atau nama maraga dalam keluarga turun-temurun Al-Garni. Jadi di Saudi itu Al-Garni bukan nama desa atau daerah tempat beliau lahir, melainkan Al-Garni itu nama suku. Di Saudi banyak suku-suku seperti Al-Garni, Al-Masaudi, Al-Gahtani, Al-Jahrani, Al-Attaibi. Jadi Al-Garni itu nama suku atau nama kabilah. Contoh seperti di Indonesia itu kan ada orang Batak misalnya kan, ada Nasution, ada Sianipar, ada Siregar, ada Sibutar-Butar. Jadi Al-Garni itu nama suku atau nama kabilah turun-temurun dari nenek moyangnya. Gitu teman. Jadi jalur kehidupan Dr. Aital Garni. Dr. Aital Garni yang sangat terkenal dengan buku tulisan La Tahjannya yang tadi saya pegang ini, dan buku Al-Mar'ah Sholihah fil Alam, wanita paling bahagia di dunia, buku ini. Lalu Dr. Aital Garni sejak kecil oleh ayahnya sudah dibiasakan membaca buku-buku mengenai agama Islam. Dan sejak masih kanak-kanak pula oleh ayahnya selalu diajak sholat di masjid, di sholat berjamaah di masjid. Dan juga sejak masih kecil oleh ayahnya sudah diperkenalkan dengan kegiatan aktivis keagamaan. Setelah beliau pendidikan dasarnya juga di Madrasah Islamiyah, Al-Madrasah Ibtidiyah Alu Salman. Juga setelah beliau menyelesaikan SMP dan SMA-nya di Riyadh, ibu kota Saudia, di Riyadh. Lalu beliau melanjutkan kuliah di Universitas Islam Muhammad bin Saud. Di sini beliau memperoleh gelar sarjana. Lalu juga beliau kuliah lagi mengambil gelar magisternya di Universitas Al-Imam di bidang hadis Nabi pada tahun 1408 Hijriah. Kemudian mengambil gelar doktornya di Universitas Al-Imam, universitas sama juga. Lalu beliau mengajar setelah mengambil gelar doktor. Lalu beliau mengajar di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud, tempat beliau kuliah dulu. Dan beliau sangat menguasai banyak lautan ilmu yang sangat luas seperti ilmu hadis, tafsir, fikih, sastra, sejarah, dan lain-lainnya. Dan Dr. Aital Garni selain mempunyai status dengan latar belakang pendidikan yang tinggi dengan segudang ilmu dimilikinya, beliau juga terkenal sebagai seorang syekh atau ulama terkemuka di Saudi. Juga beliau sebagai penulis dan penyair. Juga beliau sangat aktif dalam kegiatan ceramah sejak beliau masih muda. Ketika sedang ada dalam penjara, beliau banyak mengisi waktunya untuk menyibukkan diri dengan menguasai hafalan Al-Quran.
lalu membaca kitab Bulughul Al-Maram. Juga beliau menghafal dalam penjara beliau menghafal 5.000 hadis dan juga menghafal 10.000 syair Arab kuno dan syair modern dihafalnya. Dan beliau menulis dalam penjara, beliau menulis 100 halaman pertama dari buku La Tahajjan itu beliau menulis di penjara. Setelah beliau keluar dari penjara, buku La Tahajjan ini beliau teruskan sampai selesai. Sehingga buku La Tahajjan Jangan Bersedih ini terkenal di seluruh dunia, diterjemahkan hampir 30 bahasa di dunia. Jadi buku ini dicetak, ditulis teman-teman bukan untuk umat muslim saja, melainkan untuk non muslim. Oke teman-teman, lalu kejadian yang mengenaskan, Dr. Aidil Garni pernah hampir ditembak di saat beliau di Mindanao di Filipina pada tanggal 1 Maret 2016. Di saat beliau sedang mengadakan ceramah di salah satu universitas di Mindanao Barat oleh seorang yang memakai seragam sekolah atau seragam mahasiswa, dan alhamdulillah Dr. Aidil Garni selamat. Dan orang yang menembak Dr. Garni itu meninggal di tempat ditembak mati oleh aparat keamanan. Itu teman-teman kisah singkat kehidupan Dr. Aidil Garni. Lalu ada keistimewaan Dr. Aidil Garni teman-teman. Sebagai seorang ulama, penulis, penyair, ada kelebihan dan keistimewaan dimiliki oleh Dr. Aidil Garni. Satu, sejak masih remaja beliau sudah menghafal Quran. Di usia sangat muda beliau sudah melakukan berdakwah atau ceramah dan menulis. Dan juga beliau selain menuntut ilmu pengetahuan agama didapatkan dari orang tuanya, juga beliau dengan latar belakang pendidikannya yang ditempuh dengan sarjana, gelar magister, gelar doktor, itu semua dalam bidang pengetahuan agama Islam. Lalu kedua, di saat beliau ditahan dalam penjara tadi, saya sudah tuliskan tadi itu ya. Lalu kitab La Tahajjan teman-teman, kitab beliau selain buku La Tahajjan Jangan Bersedih, beliau juga hampir menulis 70 buku. Beliau tulis, telah diterjemahkan lebih dari 30 bahasa di seluruh dunia. Seperti beliau dakwah beliau, seperti kaset-kaset ceramahnya sudah beredar dan sudah dikumandangkan di berbagai masjid di negara Saudia. Dan kaset-kaset ceramah dia tuh sudah tersebar di mana-mana. Jadi baik itu di masjid, di universitas, di yayasan, di sekolah berbagai belahan dunia. Begitu pula dengan puisinya dan syairnya telah banyak dipublikasikan. Lalu teman-teman, buku La Tahajjan sangat terkenal di seluruh dunia, ditulis untuk umat muslim ataupun non-muslim. Isinya mengajarkan. Saya akan bacakan singkat dari buku La Tahajjan, cukup terkenal, punya Dr. Aindi. Dr. Aindi mengatakan buku La Tahajjan ini ditulis untuk mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, kedamaian, kelapangan hati, membuka pintu optimisme dan menyingkirkan segala kesulitan demi meraih masa depan yang lebih baik. Juga buku La Tahajjan ditulis merupakan mengetuk hati agar selalu ingat akan rahmat dan ampunan Allah, bertawakal dan berbaik sangka kepadanya, mengimani qada dan qadarnya, menjalani hidup apa adanya, melepaskan kegundahan tentang masa depan dan mengingat nikmat Allah. Ini isi dari buku La Tahajjan teman-teman. Lalu Dr. Aidil Garni bilang buku La Tahajjan ditulis untuk memberikan resep-resep bagaimana mengusir rasa duka, cemas, sedih, tertekan dan putus asa. Juga buku La Tahajjan ditulis bersifat umum alias untuk siapa saja. Singkatnya, buku La Tahajjan Jangan Bersedih ini ditulis untuk kaum muslimin dan non muslimin. Pasalnya pembicaraan dalam buku La Tahajjan secara umum adalah berkaitan watak dan sifat naluriah dan persoalan umum kejiwaan manusia. Namun begitu pula buku La Tahajjan tetap menempatkan manhaj Rabbani sebagai
penyuluh. Karena memang mazhab Rabbani itulah yang menjadi agama fitrah kita umat Islam. Itu teman-teman keistimewaan Dr. Ait Al-Gharni. Lalu ada pokok-pokok pikiran Dr. Al-Gharni, teman-teman, sebagai seorang ulama, penulis, ada penyair juga. Ada pokok pikiran Dr. Ait Al-Gharni, di antaranya adalah: 1. Hiduplah bersama Al-Quran, baik dengan cara menghafal, membaca, mendengarkan, atau merenungkannya. Sebab ini merupakan obat paling mujarab untuk mengusir kesedihan dan kedukaan. 2. Pokok-pokok pikirannya: bertawakallah kepada Allah dan serahkan semua perkara kepadanya. Terimalah semua ketentuannya dengan sepenuh hati. Berlindunglah kepadanya dan bergantunglah kepadanya, karena sesungguhnya Dia Allah sebagai pelindungmu. 3. Lakukanlah zikir-zikir tertentu, sebab ia akan menjadi penjaga dan pelindung Anda. Dan di dalamnya ada kebenaran dan petunjuk yang akan membuat waktu-waktu Anda menjadi lebih bermakna. Itu pokok-pokok pikiran Dr. Ait Al-Gharni, teman-teman. 4. Solat malam hari adalah kebahagiaan di siang hari. Senang melakukan kebaikan kepada sesama adalah bagian dari kesucian nurani. Dan menunggu jalan keluar dengan sabar adalah ibadah. 5. Istighfar itu akan membukakan gembok-gembok pengunci. Istighfar itu akan membukakan gembok-gembok pengunci, mendamaikan hati, menghilangkan kerusakan. Istighfar adalah uang panjar rezeki dan membuka keberuntungan. 7. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari masa lalu, berintrospeksi terhadap diri sendiri, mempersiapkan diri untuk kehidupan kubur, selalu merasa diawasi oleh Allah, baik pada saat terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. 8. Jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa lalu atau di bawah payung gelap masa silam. Selamatkanlah diri Anda dari bayangan masa lalu. 9. Hati-hati, jangan sekali-sekali melukai perasaan seseorang dan kelompok. Hati-hati, jangan sekali-sekali melukai perasaan seseorang dan kelompok. Jadikanlah lisan itu lurus, bicaranya baik, kata-katanya segar, dan isi pembicaraannya terjaga dari hal-hal yang buruk. 10. Jalani hidup ini apa adanya dengan penuh ketulusan dan keriangan. Itu tadi, teman-teman, pokok-pokok pikiran Dr. Ait Al-Gharni. Saya ambil kutipannya dari buku Latahjan. Lalu ada kata-kata mutiara. Dr. Ait Al-Gharni saya ambil dari buku Wanita yang Paling Bahagia di Dunia, atau bahasa Arabnya Al-Mar'ah Solihah fil Alam. 1. Kata-kata mutiara Dr. Ait Al-Gharni. 1. Kuatkanlah imanmu dengan meyakini bahwa tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan ini. 2. Jadikanlah cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya agar engkau meraih tingkatan wali atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sungguh kita sering menyia-nyiakan masa-masa kebahagiaan kita di dalam kehidupan ini demi meraih sesuatu yang tidak berharga. 4. Jangan engkau mengolok-ngolok agama, sebab persoalannya menjurumuskanmu pada keimanan dan kekafiran. 5. Di sana ada satu jalan kebahagiaan, yaitu berhenti merasa cemas dengan sesuatu yang tidak mampu kita kuasai. Menengadalah dengan tanganmu saat berdoa, semoga kebaikan tercurah kepadamu. Usirlah bayang-bayang kegagalan dan tinggalkanlah dia di luar benakmu. 8. Engkau dengan imanmu lebih cantik dari berlian, sebab kau memiliki tujuan yang indah. Tidak ada ketenteraman bagi orang yang tidak memiliki keimanan. Ketenangan jasmani terdapat pada sedikit makan, dan kesenangan jiwa ada pada sedikit berbuat dosa. Orang bersabar akan memperoleh perkara yang terbaik. Membaca satu huruf dari Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Sungguh merugi orang-orang yang lalai. Itu sungguh merugi orang-orang yang lalai. Itu, teman-teman,
kisah singkat Dr. Aital Garni, pengarang buku La Tahjan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman, menambah ilmu pengetahuan teman-teman tentang sejarah ulama dimiliki oleh umat Islam. Mungkin teman-teman, apa yang saya bacakan tadi semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, menambah pengetahuan teman-teman juga. Dan semoga kita panjang umur sehat walafiat. Bertemu lagi di video yang lainnya insyaallah. Jangan lupa beli buku La Tahjan dan Al-Mar'atu fil wanita paling bahagia di dunia. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.